Alhamdulillah alladzi akramana bil iman wa anzala bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimin rahimakumullah. Usikum wa asiqallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dari mimbar khutbah ini saya sanggupi berwasiat untuk diri pribadi dan hadirin sekalian. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita gunakan satu kesempatan untuk kita bermuhasabah sekaligus mengoreksi sudah sejauh mana dalam upaya kita, dalam usaha kita di dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya takwalah yang akan menjadikan kita selaku orang-orang yang beriman hidup berbahagia baik di dunia dan akhirat. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Hari ini pun alhamdulillah kita masih berada di bulan agung, bulan di mana dilahirkannya manusia agung Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya hari ini adalah hari Jumat tanggal 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 September 2024 Masehi. Ini artinya bahwa hari ini, Jumat ini memasuki minggu terakhir di bulan agung ini. Tentunya momentum Rabiul Awal, momentum Syahrul Maulid Rasul ini jangan sampai berlalu tanpa makna. Mesti harus ada pengetahuan dan hikmah yang menjadi spirit bertambahnya keimanan dan ketakwaan serta ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui wasiat, mempelajari, menjalani dan mendalami rekam jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pentingnya ma'rifatus sirah atau mengetahui sejarah. Karena orang yang tak kenal sejarah akan kehilangan semangat hidup, semangat beragama, semangat bernegara. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad As-Sibari, beliau berkata, "Iqra'u tarikh fihi iqra', balagh qawmun laysa sayadruhu al-qur'an." Bacalah sejarah, karena dalam sejarah itu terdapat banyak pelajaran. Maka orang yang tidak mengetahui sejarah akan bingung atau sesat. Orang yang tidak belajar, tidak mengetahui sejarah, hidupnya tidak memiliki arah. Inilah pentingnya pengetahuan akan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
billahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Lantas, apa mungkin kita bisa meneladani beliau jika kita tidak tahu sejarah, kita tidak mau tahu tentang beliau dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo jamaah salat umat rahimahullah. Di dalam kitab Al-Ayatul Bayan fi Ayati Rasulullah min Hijab, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang ulama bernama Sa'id bin Abdul Qadir radhiyallahu anhu, beliau mensifati daripada fisik baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau berkata, Allah menciptakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bola mata yang hitam memancarkan kehebatan, dengan bulu mata yang tinggi dan alis yang panjang, lembut, bersih dan bercahaya. Wajah beliau sangat tampan dan ia memancarkan cahaya bulan purnama, bahkan lebih indah, dengan rambut ikal dan bibir yang mancung dan pipi yang putih bersih. Bibir dan mulut dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat indah, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, dengan rangkaian gigi yang bersih dan bersih, senantiasa menunjukkan kata-kata yang baik dan menempatkan siapa saja yang mendengarkan. Leher beliau panjang dan bertubi, badan beliau sangat ideal dan gagah, tidak terlalu dan juga tidak lurus, dengan dada yang hilang, lengan dan tangan beliau sangat lebar dan telapak tangan lebar dengan jemari yang penting dan panjang. Betis serta beliau sangat kokoh dan kuat ketika berjalan terlihat tegak dan penuh semangat. Kemudian Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mensifati tentang akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kata beliau, sebagai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pribadi yang pemurah, penyabar, adil, pemaaf, dermawan, pemberani dan pelakon, tidak serta merta sesuatu yang tidak disukai atau tidak disetujui, tidak pernah marah meskipun apabila terpaksa menurut seseorang, beliau lalu memberikan hiburan dan memperlihatkan kebaikan kepadanya, selalu melakukan adat dan keperluan orang lain. Sementara seorang ulama bernama Lord Ayyubi di dalam kitabnya Al-Rafiq Al-Makhluk, beliau juga mensifati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sang baginda adalah sosok yang sangat pemberani, dapat dipercaya yang bergerak pada ini, patuh dan jauh dari sifat sombong, selalu memenuhi janji, menyambut tali persaudaraan, penyayang dan lembut terhadap orang lain, suka memaafkan dan menghadap, senantiasa gembira meski melibatkan diam. Tawa beliau adalah dengan senyuman, rajin beribadah kepada Allah, cerdas, selalu menyampaikan kebenaran dan simpati, dan selalu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah dan tidak pernah berputus asa. Beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang jujur, siddiq, amanah, tabligh fardhanah, bersih, gemar beribadah, zuhud, profesor yang senantiasa menghadirkan solusi atas setiap masalah. Al-Quran, beliau adalah Al-Quran dan jalan, di mana segala perilaku beliau, ucap dan perilaku beliau adalah nilai-nilai Al-Quran, tidak berlebihan, mengucapkan pemalu, rendah hati, tenang dan empati. Itulah di antara para ulama dalam mensifati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam adab bertutur kata, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika berkata adalah selalu lemah lembut dan tenang. Beliau masih berbobot, tidak bertele-tele. Siapa yang mendengar perkataan beliau niscaya
tidak pernah menutup atau menghina orang, karena bergurau namun tidak berdusta. Beliau tertawa tapi tidak sampai tertawa. Lebih banyak dia untuk menyimak pembicaraan orang lain, tidak berbicara jika dia ada keperluan. Kemudian ada bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi masalah. Beliau adalah sosok yang berpimpin oleh hati, menghindari rasa malu, menghormati kebenaran dan ilmu, mengurangi sumber perbedaan atau perselisihan. Beliau lebih mengutamakan persaudaraan. Kemudian apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam adab bertetangga, beliau senantiasa memberi salam terlebih dahulu, tidak terlalu lama berbicara dengannya, tidak bertanya berkepentingan mengenai keadaannya, mengunjungi apabila sakit, takziah ketika mereka mendapat musibah, memberi maaf ketika mereka berbuat salah, senang dan ikut gembira dengan keberhasilan mereka, tidak memilih atau memata-matai rumah mereka. Dalam adab bersama, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menemui dan mengunjungi sahabat, bahkan musuh dengan wajah yang dibalik keramaan dan senyum, tidak menunjukkan sikap pengingkatan, tidak menakuti dan menakutkan mereka, serta tidak merasa takut kepada mereka, memuliakan mereka, tidak bersikap sombong di hadapan mereka, menghormati dan merendah diri di depan mereka, tidak menunjukkan sikap berlebihan, tidak egois dan sopan santun di hadapan mereka. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perilakunya, dalam adabnya kepada musuh atau kepada orang yang tidak disukai, beliau tidak pernah mengumpatkan, beliau tidak menghinakan musuh. Salah satu kejadian ketika pasukan Islam menang dalam perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam mengumpat korban perang Badar dan dikatakan kaum muslim. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umpatan akan menyakiti orang yang masih hidup? Kemudian beliau senantiasa mendoakan musuh, tidak mengalahkan musuh, sebagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat Abu Hurairah bercerita, ada seseorang pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, doakanlah untuk orang muslim agar mereka celaka." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Fa'inni lam aqul ta'ala wa innaha istirahmah." Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi rahmat, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumalah mukminin rahimakumullah. Selanjutnya ada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau makan, beliau hanya makan makanan halal dan berlimpah, tidak makan sebelum lapar, tidak berhenti sebelum kenyang, berdoa sebelum dan sesudah makan, makan dan minum dengan tenang, tidak tergesa-gesa, lebih suka makan bersama orang banyak, tidak memakan makanan yang masih panas. Beliau suka lagi, tetapi yang paling sering dikonsumsi beliau adalah kurma kering dan air. Beliau juga suka sayuran, tidak pernah mencela makanan, tidak memisahkan makanan. Beliau bersabda, banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Beliau akan makan apa saja yang disediakan. Jika makanan tersedia, beliau tidak keberatan dan berpuasa. Lalu dalam adab tidur, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur secara teratur, cepat tidur dan cepat bangun, artinya tidur awal malam dan bangun di sepertiga akhir malam. Sebelum tidur, beliau senantiasa bersiap atau bersiap gigi. Beliau berwudu, sholat sunnah dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Tidak tidur di atas pinggang, tidur di atas pinggang setelah tangan. Kemudian amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kesederhanaan. Baginda
menggayat waktu di saat perutnya karena lapar. Tempat tidur beliau terbuat dari kelapa lunak dan kulit yang sama. Tidak merasa malu duduk pada sebelah kain di atas keledai dan membonceng seseorang di belakang beliau. Suka menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, menghadiri karena membawa dari seorang hamba, memperbaiki alas kaki sendiri, menapal sendiri bagian sobek, suka membantu pekerjaan rumah tangga para istri beliau, selalu menyapa dan memberi salam dahulu kepada orang yang ditemuinya, meskipun dengan anak kecil. Duduk bersama-sama beliau seperti pada kebanyakan orang umumnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Selanjutnya dengan catatan dikasih ini disertai peringatan maulid yang diperingati di sekitar kita di bulan-bulan ini. Sudahkah sebagai itu atau mestinya semakin banyak menumbuhkan dan semakin menumbuhkan serta mengeluarkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari kecintaan itu berupa niat dan semangatnya dalam beribadah, baik yang fardu dan yang sunnah. Buah dari kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin mantapnya iman, Islam dan ihsan, akhlaknya kepada Allah, kepada sesama dan alam semesta bertambah menjadi lebih baik. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Akhirnya setelah kita mengetahui sekelumit daripada catatan kita para ulama dalam sifat kebahagiaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu sudah sejauh mana ada kecintaan kita kepada beliau. Hadis Syekh bin Hasim Al-Hadi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Mu'min fi Ma'rifati Sayyidil Mursalin, di mana beliau menuliskan di dalam kitab tersebut tentang bukti daripada tanda-tanda kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam situasi senang ataupun susah, bahkan menyebut namanya, senantiasa merindukan bertemu dengannya, sangat mengagungkannya dan memahaminya saat menyebut namanya, serta memperlihatkan kerendahan hati disertai kekhusyukan saat mendengar namanya, mencintai orang yang mencintainya, mencintai para ahli baiknya, para sahabatnya, serta memenuhi orang yang menyusui mereka dengan benci mereka, mencintai Al-Quran, kasih sayang terhadap umat. Al-Habib bin Hajar radhiyallahu anhu berkata, di antara tanda-tanda cinta Rasulullah SAW, apabila seseorang diberikan pilihan antara kehilangan barang-barang berharga miliknya dengan tidak dapat melihat Nabi, maka dia dapat melihat itu lebih berat baginya daripada kehilangan barang-barang berharga miliknya. Hal itu terjadi karena telah tertanam dalam dirinya cinta terhadap Rasulullah SAW. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki sifat tersebut, maka tidak mungkin ia memilikinya. Selanjutnya, merupakan wujud daripada cinta kepada Rasulullah SAW selaku orang yang beriman, meski meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penutur para rasul, meniru akhlak dan pribadinya atau uswatun hasanah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengutamakan Nabi dan hidup, memperbanyak salat, membaca, memahami dan menjalankan Al-Quran, belajar dan terus menambah diri, mencintai dan mencintai Rasulullah SAW. Serta Sayyidina Ali beliau juga menuliskan tentang perwujudan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kata beliau, merasa cukup dengan yang Allah berikan,
tidak kesal dengan sedikit harta di tangan dan percayai bahwa itu adalah rezeki yang Allah tetapkan untuknya. Bersikap jujur dan dapat dikatakan dunia, meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda nantinya di antara baik-baiknya bersama seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, tidak berbuat zalim kepada sesama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bersikap kepada siapapun, tidak berzalim, hidup tidak akan memahami, lenyap dari kecemasan, manfaat mengenai tugas yang manfaat Allah yaitu memampukan bumi. Dan bagaimana cara mencintai kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dilakukan adalah tidak ekspresi yang bisa kita lakukan oleh diri kita yang ingin mampu-mampunya dan mendapatkan syaratnya, yaitu tidak pernah adalah kita ini di mana kita selalu siap dan berani mengorbankan semua yang kita miliki, bahkan darah dan nyawa sekalipun membela agama Islam yang berlebaran dan diwariskan kepada kita. Apakah lagi hanya mengorbankan tenaga, pikiran, keringat dan harta berlisan. Tingkat itu adalah tingkat menengah. Ekspresi cinta dalam tingkatan ini meliputi sebanyak kita berusaha dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam keseharian kita semampu yang kita bisa secara total, utuh dan menyeluruh. Kemudian ekspresi cinta yang ketiga tingkat bawah. Rasa cinta seseorang kepada sesuatu bisa dibuktikan dengan sering menyebut sesuatu itu, baik saat sendiri ataupun berpindah dalam orang banyak. Manakala kita mencintai berpindah, aku mengambil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah semestinya banyak hidup dan mengamalkan beliau dengan cara membaca soal atasnya. Dan beliau ini sebenarnya kita dari sekarang di bulan Maulid Rasul, di bulan Maulid dan seterusnya harus terus berusaha mengekspresikan cinta kita kepadanya dan tingkat rendah sampai tingkat yang tinggi. Paling minimal jangan sampai dalam keseharian kita tidak ada waktu khusus untuk memperbanyak sholat atas penghulu pada Nabi yang diincar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di penghulu ini semoga kita semua tidak hanya mengakui bahwa kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi benar-benar mencintai kita dan telah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku